Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang materi uji kompetensi yang diambil pada uji kompetensi tahun 2019. Ini merupakan tahap 3, jadi Anda bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Nah, hari ini kita akan membahas soal yang ada pada modul uji kompetensi tahun 2019, yaitu dengan menggunakan MyYob. Sebelum kita masuk ke MyYob, kita lihat dulu materinya. Kita lihat di sini ada data lengkap dari perusahaan, yaitu PT Najahul Insan, yang bergerak dalam perusahaan dagang, menjual mesin pengolahan merek Bernard dan Sukasu. Di sini ada nama perusahaan, alamat kota, lalu provinsi, dan nomor telepon. Nah, di bawah di sini ada daftar rekening. Anda lihat di sini bahwa rekening yang ada itu merupakan rekening tahun 30 November 2016. Artinya kita akan membuat laporan keuangan tanggal 1 Desember tahun sampai 31 Desember 2016. Ya, di sini ada ininya, nama rekeningnya. Oke. Dengan nama nomor kode rekening sampai sini. Nah, di sini ada bila ada selisih jumlah debit dan kredit dari data awal, ini dimasukkan ke dalam laba ditahan. Jadi Anda mesti sebelum ini disalin dulu nanti. Setelah itu dicari nilai dari laba ditahannya. Setelah itu dilihat di bawahnya ada data pelanggan atau konsumen, customer, yaitu ada kode, nomor perusahaan, kode perusahaan, ini nama perusahaannya, kode pos dan sebagainya. Di sini awal piutang usaha untuk PT Sukses Makmur. Anda lihat di sini ada 30 juta jumlahnya, resika juga 16 juta sehingga jumlahnya 31 juta. Jadi 61. Oke. Di sini ada vendor atau pemasok, data dari vendornya dengan saldo awal dari utang usahanya. Lalu ada data barang atau inventory, nama barang, kode stok, dan seterusnya. Nah, di sini ada saldo awalnya, saldo awal dari barang dagangannya. Di sini daftar aktiva tetap. Ini daftar aktiva tetapnya. Ada peralatan dan seterusnya, ada bangunan dan seterusnya. Nah, di bawah ada pencatatan bahwa transaksi menggunakan jurnal umum dan jurnal adalah jumlah tempat mencatat transaksi yang tidak dapat tampung dalam jurnal khusus di atas. Oke. Di sini pencatatan barangnya menggunakan virtual dan persediaan akhir itu menggunakan transaksi barang dagangan baik penjualan, pembelian, dan seterusnya. Metodenya adalah first in first out. Lalu ada pencatatan penghapusan piutang menggunakan metode tidak langsung. Penyusutan terhadap harga tetap dilakukan selama 1 tahun akan bentuk garis lurus. Laporan keuangan tahun 2016 belum disusun dari awal, sehingga Anda sekalian diminta menyusun data-data laporan bentuk termasuk jurnal penyesuaiannya. Oke, catatan yang pertama adalah dikatakan bahwa di sini adalah pencatatannya menggunakan metode perpetual. Kalau metode perpetual, ingat kalau perpetual
Intinya adalah tidak ada yang namanya rekening pembelian. Akibatnya kalau rekening pembelian tidak ada yang namanya potongan pembelian, juga tidak ada yang namanya diskon pembelian, bukan retur pembelian. Oke, semuanya dicatat ke dalam merchandise inventory atau barang dagangan. Kita lihat di rekeningnya. Ini rekening yang sudah ada. Anda lihat di sini bahwa di sini ada potongan pembelian. Oke, kalau ada potongan pembelian, seharusnya kalau memang perpetual tidak ada rekening potongan pembelian. Tapi kita abaikan saja, anggap saja sesuai dengan soal saja, biar tidak membingungkan. Terus yang kedua adalah metode yang dipakai adalah FIFO. Untuk Mayo tidak ada metode yang menggunakan FIFO. Jadi metodenya yang disediakan hanya average dan LIFO atau last in first out. Oke, nanti kita rubah saja metodenya. Tinggal dipilih aja antara average dan last in first out-nya. Atau tidak langsung pakai garis lurus, ini harus dicatat di luar ininya nanti data-data keuangan. Nah, kalau kita lihat karena transaksinya tidak ada, ini kelihatannya hanya dalam setup awal saja. Jadi Anda diminta untuk men-setup awal. Kalau waktunya masih sempat, Anda bisa menggunakan metode Strigan atau garis lurus menggunakan aging schedule. Ya. Metode penyusutannya pakai Strigan method. Penghapusan ini metode tidak langsung. Sebenarnya dalam metode tidak langsung ada dua kan. Anda bisa pakai aging schedule, tapi itu juga persentasenya harus ditetapkan dulu. Juga bisa pakai yang namanya percentage of sales. Tetapi besarnya kembali metodenya harus ditetapkan. Jadi kalau misalnya pakai percentage of sales, berapa menilai penghapusan yang akan ditetapkan, apakah 1%, 2%, dan 3%, di sini keterangannya tidak ada. Baik, kita akan coba saja mencatat laporan ini sampai setup saja ya, karena memang data-datanya tidak lengkap. Nah, sebelumnya kita akan menyalin ini ke dalam bentuk Excel dulu. Oke, saya sudah sediakan ininya, rekeningnya. Nah, ini kalau kita salin dalam bentuk Excel. Nah, ingat, kalau kita ingin menggunakan aplikasi Mayo ataupun Akurat, maka kita harus pastikan ada rekening pajak. Jadi PPN, ada PPN masukan untuk pembelian, PPN keluaran untuk penjualan, itu harus ada nomor rekeningnya. Yang ada pada soal itu pajak PPN-nya tidak ada. Ya. Jadi PPN-nya minimal ada PPN masukan dan PPN keluaran. Kalau untuk piutang pajak dan utang pajak bisa diundurkan atau diganti. Dalam Mayo sebenarnya ada yang namanya VAT clearing. VAT clearing
itu adalah untuk memasukkan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, di sini sama sekali di rekeningnya, kalau kita lihat sama sekali tidak ada yang namanya pajak, maka nanti harus ditambahkan lagi. Oke, kalau sudah kita lihat yang tadi, anggap saja ini sudah siap beri masukan. Saya masukkan di sini ada PPN masukan dan piutang pajak. Nah, di sini juga ada PPN keluaran dan hutang pajak. Nah, kalau sudah, katanya dikatakan bahwa di soal nilainya itu yang lebih ditahan itu dicari antara selisih. Jadi ini kalau selisih debit dan kredit ada selisihnya, maka dimasukkan di laba ditahan. Oke. Nah, kita cari selisihnya dulu. Ini selisihnya. Masukkan saja. Ini jumlah, kita jumlahkan saja ini. Yang sebelah debit. Ini yang sebelah kredit. Lihat antara debit dan kredit ternyata ada selisih. Maka kita harus cari selisihnya. Oke. Nah, ini adalah selisihnya. Ini yang masuk ke dalam nilai laba ditahan. Oke, kita copy saja. Masukkan ke laba ditahan. Sekarang sudah sama ya nilainya, artinya sudah seimbang. Nah, yang kedua adalah di sini nomor rekening yang ada itu terlalu banyak. Jadi kalau Mayop itu dibuat untuk UMKM atau sebenarnya waktu dibuatnya ditujukan untuk perusahaan menengah ke bawah. Jadi tidak mungkin ada perusahaan menengah ke bawah dengan kode rekening serumit ini. Ini mungkin hanya cocok untuk rekening-rekening Pemda ya, pemerintah daerah dan sebagainya, sepanjang ini mungkin. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh Mayop. Nah, sebelum kita menyesuaikan, kita lihat dulu. Ingat kalau berarti Mayop itu ada 8 jenis rekening. Nomor 1 adalah aset. Kode nomor 2 untuk rekeningnya itu adalah liabilities atau kewajiban. Nomor 3 itu adalah untuk equity atau modal. Nomor 4 itu untuk income. Nomor 5 itu untuk cost of sales atau cost of goods sold. Nomor 6 baru untuk expenses. Nah, nomor 7 itu tidak dipakai dalam rekening Mayop. Nomor 8 untuk biaya lain-lain. Nomor 9 juga untuk pendapatan lain-lain. Oke. Nah, karena nilainya harus disesuaikan dengan Mayop, kita akan potong rekening ini. Jadi tidak apa-apa, ini akan dipotong. Kita periksa dulu nomor 1 sampai ini masuk ke dalam aset ya. Ya, masuk ke dalam aset sampai sini. Sampai gedung. Ini masuk ke dalam aset dengan awalan 1 cocok. Nomor 2 mulai dari hutang kewajiban
sampai utang pajak ini masuk ke dalam liabilities, ini juga cocok. Nomor 3 masuk ke dalam equity, ini masih cocok. Nomor 4 ini harus income. Income itu mulai dari sini sampai, nah ini yang harga pokok mestinya nomor 5. Jadi penjualan, retur, potongan itu masuk ke income. Ini mestinya nomor 5. Akan kita ganti saja ininya, nomornya. Oke. Nah, untuk beban itu di Mayob itu di nomornya nomor 6. Ya. Ini dirubah semua pakai nomor 6. Kita harus perbaiki dulu ininya, rekeningnya. Ya, akan kita perbaiki dulu nomornya. Nah, pendapatan sewa Anda bisa lakukan dalam masuk nomor 8 atau pendapatan lain-lain. Ini adalah biaya lain-lain, beban bunga. Ya. Nah, kalau sudah, karena ini nomor rekeningnya terlalu panjang, akan kita sesuaikan dulu nomor rekeningnya. Jadi Anda bisa klik kanan, insert, column. Oke. Saya akan tulis saja bentuknya norek saja. Nah, nomor rekening ini akan mengambil dari sini, dari kolom A, itu 3 karakter ke sebelah kiri, ditambah 2 karakter sebelah kanan. Jadi nanti pakai sama dengan left, itu. Ini kita ambil sebelah kiri 3 karakter, ditambah sebelah kanan sebanyak 2 karakter saja, sehingga jumlahnya 5. Agak lebih simpel nantinya. Kalau nomor rekening tidak akan berbanyak ya di programnya. Oke, nanti kalau sudah dimasukkan, oke, ini akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah 3 karakter awal sebelah kiri, 2 karakter sebelah kanan. Oke, kalau sudah tinggal dikopikan bawah seperti ini nanti munculnya. Nah, kalau sudah, ini harus disesuaikan karena yang akan kita masukkan itu untuk saldonya itu hanya 1, jadi tidak ada yang debit kredit. Nah, yang ini penghapusan barang dagangan, kita masukkan sini pakai minus saja. Oke. Lalu yang ini juga karena ini di aset tetapi bersifat pengurangan, ini harus pakai minus. Oke. Begitu juga yang ini juga harus pakai minus.
Okay. Nah, kalau untuk hutang, memang semuanya ada di kredit kan. Jadi hutang ini bisa dipindahkan ke sini. Nih. Lalu untuk yang nomor 3 yaitu equity juga sama. Ini sudah kredit sudah benar. Masukkan ke sini. Nah, dividen merupakan pengurang, itu harus pakai minus. Oke. Dan itu penjualan betul. Nah, retur ini juga harus pakai minus. Nah, ininya pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Begitu juga untuk potongan, karena merupakan pengurang penjualan, itu harus pakai minus. Harga pokok nah ini potongan pembelian yang tadinya seharusnya tidak ada kalau virtual, tapi karena ada angkanya kita anggap saja ada. Ini juga harus pakai minus. Letaknya ada di sebelah sini. Oke. Beban gaji dan seterusnya sudah benar, ya. Oke, kalau sudah, yang ini kita bisa halangkan pakai delete kolom. Nah, ini ganti menjadi saldo. Oke. Seperti ini. Nah, nanti kita simpan, ingat kalau ingin dibaca dengan menggunakan Mayob, maka dari Excel itu harus disimpan berupa txt. Caranya adalah file, save as, simpan di tempat yang Anda tuju. Saya simpannya di sini saja. Nah, ininya yang penting, yang di bawah ini jangan Excel workbook, tapi text delimited tab. Oke. Oke. Saya beri nama akun soal saja. Anda boleh beri nama apa saja boleh. Kalau sudah set, oke, di sininya jangan lupa pakai no, cancel saja, lalu tutup dan save. Nah, kita lihat di sini nanti apakah ada. Ini akun soal ya. Jadi akun soal ini bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti akun nomor rekeningnya tidak kita pakai. Oke, kalau sudah, kita akan coba memasukkan ke dalam Mayobnya. Ya. Saya pakai Mayob 17 saja. Open. It's bukan open tapi create ya. Lupa. Create. Next. Nama perusahaannya kita lihat di sini. Ini nama perusahaannya PT Nazahul Ihsan. Ini kan? Ya. Lalu address. Ini addressnya. Lalu phone number. Yang penting nama perusahaan ada ya. Kalau yang lain boleh tidak ini. Ya, ini saja sudah. Next. Nah, kita lihat di sini tahunnya tadi di soal itu adalah
tahun 2016. Maka di sini 2016. Oke. Last month-nya Desember, conversion-nya kita Januari saja. Ininya 12 biarkan saja. Next. Ya, kalau sudah. Nah, karena kita akan memasukkan rekeningnya, nomor rekening itu dari Excel, dari TXT tadi, maka kita pakai import, yaitu pilihan yang kedua. Oke, next. Nah, disimpan. Silakan simpan di tempat yang ada. Saya akan simpannya di sini saja. Terserah ininya. Apakah bisa pakai nama? Nah, atau sembarang kalau ini sih. Oke. Ini saja. Oke. Udah, kalau sudah save. Next. Nah, akan ketemu di sini. Oke, kita lihat soalnya dulu sebelum kita masuk. Nah, di sini untuk ininya, untuk penjualan itu ada syarat dari 2/10 and 30 ya penjualannya. Jadi bisa kita masukkan di sini di setup assistant di sales karena itu penjualan. Next, item, next. Ya. Ini biarkan saja dulu. Nah, di sini given of day di scan-nya 2/10 and 30 atau 2% selama 10 hari, jatuh temponya 30 hari. Jadi Anda masukkan di sini, diskon day-nya adalah 10, balance due day-nya 30, lalu diskonnya ini adalah 2%. Oke, kalau sudah next, sampai ketemu yang namanya congratulation. Oke, kalau sudah di close. Kita sekalian saja untuk purchases-nya. Nggak ada ininya, biarkan saja. Udah, close. Nah, ini masuk ke command center. Nah, kalau sudah di command center, kita akan coba memasukkan rekening yang tadi sudah kita simpan di TXT. File, import, account information, continue. Kita masukkan ini yang tadi. Oke, kan nama rekening dengan saldo ke balance. Jangan match all ya, langsung saja import. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada penjualan itu belum masuk ininya. Beban-beban juga belum masuk. Nanti kita perbaiki. Harusnya pakai unmatch all ya tadi. Jadi yang masuk di sini
adalah rekening untuk nomor 1, 2, dan 3. Ada ya, 1, 2, dan 3. Nomor 4-nya dan selanjutnya belum. Nanti bisa kita isi belakangan. Nah, kalau sudah, semua yang pakai ini adalah pakai link account. Jadi yang harus dirubah terutama yang pertama adalah piutang dagang. Itu harus disesuaikan dengan link account-nya. Lalu hutang dagang dan barang dagangan. Karena itu berhubungan dengan inventory nanti. Nah, yang ini kita masukkan dulu mengganti yang ini. Ini 61 juta. Piutang dagang 61 juta. Masukkan. Nah, ini ganti jadi piutang dagang. Oke. Hati-hati untuk ini, untuk memasukkannya. Jangan sampai salah. Oke. 61 juta. Kalau karena di sini udah ada piutang dagang udah masuk, maka yang ini harus dihapus. Caranya adalah keluarkan piutang dagang yang akan dihapus, pastikan bahwa opening balance-nya 0. Kita nolkan dulu, baru klik kanan, muncul delete account, dihapus. Dan di sini nanti nggak ada. Ya, kalau sudah, di sini kas, baru diperbaiki ininya. Oke, ini ada current asset, itu juga kas. Lalu bank muamalat, seharusnya bank. Penghapusan piutang dagang. Nah, ini adalah account receivable, barang dagangan, other current asset. Lalu perlengkapan juga sama other current asset. Lalu asuransi juga sama other current asset. Iklan dibayar sama other current asset. Nah, harga perolehan peralatan, ini peralatan itu masuk ke fixed asset. Akumulasi penyusutannya, ini juga fixed asset. Lalu tanah juga fixed asset. Lalu harga perolehan gedung, ini juga fixed asset. Akumulasi, ini adalah fixed asset. Nah, bagian liabilities, kita lihat hutang dagang itu harus menempati yang sudah ada centangnya, jadi ada link account-nya. Yang ini ya. Jadi ini nanti diganti pakai yang ini. Oke, nilainya adalah 101.350. Kita masukkan 101.350 juta. 23. Nilainya jadi hutang dagang.
Oke, udah kan? Nah, nanti yang ini itu harus dihapus. Caranya adalah kita kosongkan dulu menjadi 0, karena tidak boleh ada angka untuk penghapusannya. Klik kanan, delete account, nanti hapus hutang dagangnya. Payroll liabilities, ini nggak dipakai. Sewa diterima di muka, ini adalah other current asset, current liabilities. Hutang beban juga sama, other current liabilities atau jangka pendek. Hutang bank jangka panjang itu adalah long term liabilities. PPN ini other current asset liabilities. Begitu juga untuk pajak juga other current liabilities. Oke, ini sudah selesai untuk hutang, tinggal equity. Nah, equity juga sama. Jadi laba ditahan ini itu akan diganti dengan nomor ini, return earning, karena ada link account-nya. Oke. Nilainya adalah 184.910. 184.910 juta tuh. Nah, ininya kita ganti jadi laba ditahan. Oke. Nah, kalau sudah oke. Nah, ini akhirnya yang ini kita bisa hapus. Caranya adalah kosongkan dulu angkanya. Setelah itu klik kanan, delete account. Modal saham udah, harga saham udah, dividen udah. Historical balance sheet nanti otomatis biarkan saja. Nah, di sini penjualan sudah masuk ya. Cost of sales juga sudah. Lalu tinggal masukkan nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya sampai ke bawah. Jadi yang ini tinggal masukkan nilainya, cost of sales, expense ini. Ya, untuk memasukkannya kita bisa menggunakan record journal entry. Oke, record journal entry. Oke. Tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2016. Karena saldo awal. Oke, di sini masukkan saja saldo awal. Ya, Anda masukkan semua yang berupa debit dulu boleh. Jadi yang mulai dari sini. Ya, dari sini sampai ke bawah. Jadi penjualan nanti di kredit, ini di debit. Bisa nggak kita coba dulu ya. Masukkan penjualan. Ininya di kredit. Oke. Lalu masukkan retur. Anda bisa lakukan copy saja ya, copy paste saja. Cari retur di sini. Oh iya. Lalu potongan.
nilainya ya. Ini sudah, tinggal masukkan untuk harga pokoknya, harga pokok dan potongan. Harga pokoknya 450 juta, potongan pembeliannya 8 juta. $450 juta. Potongan pembelian ya, 8 juta. Ya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan beban-beban. Gaji pemeliharaan, gaji dulu ya. Gajinya 78.500, pemeliharaan 8.500.000. Ya. Lalu beban pemeliharaan dengan biaya listrik beban air, listrik dan telepon dengan biaya beban transportasi. Ya. Nilainya 7.600.000. Yang dimasukkan yang ada angkanya saja ya. Beban serba-serbi ya. Lalu beban bunga $250.000. Oke. Nah, kita lihat di sini masih ada out of balance sebesar 104.090.000. Nah, ini harus masuk ke historical balance. Jadi ini kan debit
itu lebih kecil daripada kredit kan, maka historical balancing-nya Anda cari historical balancing. Ya, sini itu sebesar 100 sehingga ininya seimbang. Nah, setelah dimasukkan Anda lihat ini seimbang. Kalau sudah seimbang tinggal di record. Ya, sudah masuk semua. Ini nilainya sudah masuk. Perhatikan, setelah dimasukkan historical balancing, di sininya historical balancing-nya jadi 0. Jadi 100. Ya, jadi 0 ini. Artinya 0, maka dari antara debit dan kredit sekarang sudah seimbang. Oke. Baik, kalau sudah kita lanjutkan dengan masalah yang kedua, yaitu memasukkan konsumen. Jadi konsumen ini akan kita masukkan ke dalam data list. Oke. Di sini close dulu, masukkan ke card file, card list. Customer dulu. Pakai new. Nah, ininya nama perusahaannya dimasukkan Toko Sukses Makmur. Oke. Pakai tab saja. Nomornya 11511. Nah, ini alamat. Address-nya. Kode pos. Kotanya nggak ada. Nggak ada ya kotanya. Kosongkan saja, biarkan. Telepon. Fax. Kontak. Nomornya nggak ada ya, ini biarkan saja nomor
Nomor pajak nggak usah, karena di sininya tidak disediakan. Udah, kalau sudah new aja. Kita masukkan satu-satu aja dulu. Satu 51.2. Ya. Nah, kita sudah memasukkan 2 customer, tinggal masukkan detailnya. Ini saldo piutang usahanya. Termin masukkan dulu yang PT Makmur. Oh iya, kita belum masukkan itu ya, VAT-nya. Boleh belakangan. Sekarang aja dulu ya. Kita close dulu. Masuk ke list tax code. Kita pakai new aja, pakai PPN. Pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Nah, kalau collected kita masuk ke pajak keluaran. Kalau tax paid kita masuk ke PPN masukkan. PPN masukkan mana ini? Kayaknya nggak masuk ya.
harusnya ada PPN, tadi PPN masukkannya belum, tidak masuk ke rekening, mesti ditambahkan. Ya, sementara aja dulu, sama saja dulu sini. Nanti kita bisa edit. Ini yang tidak ada, itu adalah PPN. Kita lihat nomornya dulu. Ini yang tidak ada. 140104. Kita tambahkan saja. Kita coba nanti. Oh, sama dengan ini karena kita 3 ini ya. Sama dengan barang dagangan. Tadi itu. Kenapa nggak masuk? Satunya aja di sini. Ya, gitu. PPN masukkan. Ya. Sudah masukkan? Oke, kalau sudah ke pajak tadi, PPN. Nah, ini kita perbaiki dengan PPN masukkan. Ya. Oke. Terus tinggal kita masukkan ininya, setup balance, customer balance, so termnya kita lihat di sini 210 N30 tanggal 25 bulan 11 2016. Ya, ini sudah masuk. Nah, ininya saja kita perbaiki.
Tadi di soal tanggal 25 bulan 11, 25 bulan 11 tahun 2016. Ini bisa seperti ini atau saldo awal, boleh. Nilainya 78, 15 juta. Nomor faktur ada nggak di sini? Ini aja lah, 078. Ini 15 juta. Oke. Karena teksnya belum ada, kita non-teks saja. Udah, kalau sudah di-record, tinggal yang kedua. Tanggalnya tanggal 27. (079) nilainya juga 15 juta. Ya, udah. Kalau sudah di close dulu, kita perhatikan bahwa nilainya adalah ini 30 juta. Nah, tinggal yang kedua itu ya, Raisika. Raisika 76 tanggal 15 bulan 11. (15 dan 11) 076. Ininya 15.500.000. Oke, karena saldo awal. Ini tanggal 22 sama nilainya. Nah, kalau sudah muncul congratulation, artinya nilai dari yang apa yang kita masukkan dengan nilai piutang dagang itu sudah seimbang. Ya, ini balance-nya sudah seimbang. Oke, sudah benar berarti. Nah, yang kedua, kita ke selanjutnya, yaitu akan menghitung pemasok. Masuk ke supplier. PT Warsun.
alamatnya kita masukkan. Lalu telepon dan fax. Lalu kontak. Nah, kalau sudah, kita new lagi untuk yang kedua, PT Barcelona. Masukkan faxnya. Lalu kontak. Baik, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah itu, sudah kita masukkan, baru kita akan masukkan balance-nya. Di close dulu, masuk ke setup, balance, supplier balance. Yang pertama kita masuk dulu, kita masukkan nama barangnya mesin 5 Bernard. Bukan itu, yang ini ya. Tanggal 25/16. Jumlahnya ingat terminnya di sini 2/15 N60 ya. Kita bisa perbaiki. Balance today-nya 60. Ininya 2%. 2/15 N60. Oke. Lalu tanggalnya, ini tanggalnya adalah tanggal 25 bulan 11 tahun 2016. Nomornya 095. Nilainya 46 juta. Kita pakai ini. Ya, cuma satu. Selanjutnya kita ke Barcelona.
Terminal jelas 1/10 N30. Sepuluh 30 1. Oke. Tanggalnya tanggal 7 bulan 11, nomornya 200. Angkanya adalah 20.800.000. Ya, ini baru satu lagi. Ya. Lalu kalau sudah tanggal ini berapa? 22. Tanggal 22. 205. Nilai yang akan kita masukkan itu adalah 34.550.000. 34.550. Oke. Nah, akan muncul congratulations, artinya nilai dari utang dagang itu sudah sesuai dengan saldo awal yang barusan kita masukkan dari PT Warsun dan Barcelona. Sudah benar ini? Close. Kita ke angka berikutnya, yaitu mengisi barang dagangan. Nah, ini barang dagangan atau stok. Terusnya ini kalau ini adalah masuk ke inventory. Masukkan dulu item list. Barang dagangannya apa yang akan ini? Yaitu BD01 mesin limbah Bernard. BD01 mesin limbah Bernard. Oke. Karena ini perusahaan jual beli, maka kita harus pastikan bahwa ininya dimasukkan. I buy, I sell, dan inventory. Nanti kalau kita membeli, nanti masukkan ke harga pokok. Kalau menjual, ke penjualan. Inventory
ke barang dagangan. Lalu kita bisa masukkan juga harga belinya asal ada datanya. Harga belinya nanti saja, ternyata belum ada. Harga jual juga tidak ada. Ya, nanti saja. Kalau begitu kita ke yang kedua. Ininya mesti diisi katanya. Oke. Yang ada saja kita isi datanya. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk yang kedua. Ini BD02. Namanya adalah mesin limbah Sukasu. Aktifkan ininya. Ininya sama. Juga udah sama. Ya, ini adalah perusahaan yang menjualnya. Kita lihat di sini. Bernard itu ambilnya dari PT Warsun. Sukasu dari Barcelona. Jadi nanti ini untuk Sukasu itu dari Barcelona. Masukkan Barcelona. Oke. Yang Bernard tadi. Ini dari Warsun. Oke. Udah, kalau sudah close, kita tinggal masukkan adjust inventory-nya. Yang pertama adalah kita akan masukkan nomornya. Ini tanggalnya jangan lupa. Tanggal 1 bulan 12 tahun 2016. Saat awal. Kita yang Bernard dulu. Bernard ada 17, harganya 1 juta.
Nah, nanti ini dicatat ke dalam barang dagangan. Ya. Sekarang yang Sukasu 26.900. 26.900.000. Kelebihan. Oke, ininya sama ke barang dagangan. Nah ya. Oke, sekarang record. Nah, sekarang kita akan masukkan metodenya. Tadi kan di keterangan metode yang dipakai itu adalah metode LIFO ya. FIFO. Kita ganti saja jadi LIFO. Karena di sini nggak ada. Oke, pakai Lascaux saja. Oke. Dah. Ya, untuk ini nanti pakai jurnal penyesuaian. Membuat ini aktivitas tetapnya. Tapi kan transaksinya juga nggak ada. Ya. Baik, rasanya demikian data yang bisa kita tampilkan hari ini. Ini kita lihat di ininya. Kalau Anda mau lihat jurnalnya seperti ini. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti Anda simpan pakai sheet quit no report. Kalau mau pakai backup pakai ya saja. Continue. Ya. Ya, kita selesai pembahasan hari ini. Dengan demikian saya akan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.